Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, masih aura kemenangan yang kita rasakan sahabat Bob. Semoga Inter terus berlanjut seperti ini sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, kemenangan kemarin adalah sejarah buat Inter ya. Awali musim 3 kemenangan berturut-turut dan clean sheet sahabat Bob. Apalagi Inter akan ketemu dengan Milan. Derby Milan yang akan berlangsung 16 September. Dan sekarang saatnya break untuk timnas masing-masing sahabat Bob. Nah, ini juga satu prestasi yang luar biasa buat kapten Inter ya. Inter Milan mengucapkan selamat kepada Lautaro Martinez karena telah menembus 10 besar pencetak gol Nerazzurri sepanjang masa. Dengan menambah 2 gol kemarin, Lautaro sudah mencetak 107 gol. Artinya 10 besar. Dan sedikit lagi dia akan mengejar Icardi 123, Vieri 124. Jadi ini masih bisa dikejar oleh Lautaro Martinez. Ini luar biasa kalau kita lihat bagaimana kapten kita ini benar-benar melihat, kita lihat bagaimana intensitas dia, semangat dia, daya juang dia yang dia tampilkan. Dan gua baru melihat sekarang ternyata memang Lautaro Martinez sangat layak menjadi kapten Inter sahabat Bob. Selamat Lautaro Martinez yang sudah menjadi masuk sejarah Inter, 10 pencetak gol terbanyak. Terus juga Lautaro Martinez juga kemarin selain diwawancara dia juga bilang Inter telah memperlakukan saya seperti anaknya. Kita tahu ya bagaimana di usia 20 tahun dia diambil di Argentina dan datang ke Eropa. Dan ternyata di awal dia masuk ke Inter dia benar-benar diperlakukan seperti anak sendiri. Jadi itu yang dia bilang gitu loh. Nah, saya senang dengan awal musim ini kata Martinez. Kami bekerja keras dan hasilnya adalah hasil dari semua kerja keras yang kami lakukan hari demi hari. Kami yang paling lama di sini berupaya membantu pemain-pemain baru. Jadi memang pemain-pemain baru dibantu oleh Lautaro Martinez juga pemain-pemain senior. Jadi duetnya dia adalah Tula ya. Kita sudah tidak ingat lagi Lula, ingatnya hanya Tula ya, Thuram dan Lautaro Martinez. Kalau sahabat Bob melihat kemarin bagaimana waktu selebrasinya Thuram dan Lautaro maunya seperti ini. Dia tidak mau lagi bergaya seperti waktu berbarengan dengan si Lula sahabat Bob. Jadi luar biasa sekali ya untuk si Lautaro Martinez. Jadi semoga dia bisa mengukir sejarah terus dan bisa menjadi pencetak gol terbanyak dan juga bisa membawa Scudetto dan Liga Champion musim ini sahabat Bob. Terus kemarin juga sudah resmi Inter daftar squad yang didaftarkan ke Champion UEFA ya, dan ternyata Sensi yang tidak dibawa. Jadi tetap Christian Aslani tetap masuk karena ya kita tahu bagaimanapun musim lalu dia membantu Inter di Liga Champion. Siapa-siapa aja ya yang masuk ke squad Inter untuk Liga Champion? Ada Yann Sommer, Denzel Dumfries, Steven De Vrij, Cuadrado, Marco Arnautovic dan pemain-pemain baru juga kayak De Gennaro, David Klaassen ya, terus Fratesi, Benjamin Pavard, Carlos Augusto, Jan Bisek. Ini pemain-pemain baru dan juga termasuk Alexis Sanchez dan Audero sahabat Bob. Hanya Sensi yang tidak masuk karena kita tahu bagaimana dia sering cedera dan kayaknya tidak layak untuk dibawa ke Liga Champion. Takutnya cedera lagi sahabat Bob. Ya selamat buat pemain Inter yang sudah dipanggil untuk ke Liga Champion. Terus juga sedikit kita berbicara total biaya skuad Inter turun lebih dari 25 juta untuk musim 2023-2024. Total dari 190 juta. Jadi memang Inter kita tahu ya bagaimana Inter Milan musim ini memangkas biaya skuadnya. Menjual pemain-pemain seperti Onana, Lukaku, terus juga Brozovic, Samir Handanovic, Milan Skriniar, itu benar-benar membuat Inter jauh lebih irit. Nah, Calcio e Finanza mencatat bahwa musim 2022-23 biaya skuad Inter mencapai 214 juta.
pada 180 juta turun 26,4 juta. Jadi ini bagus sahabat Bob, Inter tampaknya telah berupaya mencapai tujuan memangkas biaya skuad, apalagi pemain-pemain muda, juga peremajaan tim, dan juga mengirit biaya-biaya untuk gaji dan biaya-biaya lainnya sahabat Bob. Ya, semoga Inter terus seperti ini, jadi makin lama Inter secara finansial semakin seimbang sahabat Bob. Terus sedikit kita berbicara ulasan menarik untuk si Simone Inzaghi, bagaimana kemarin dia mendalangi kemenangan Inter atas Fiorentina 4-0. Simone Inzaghi dipuji karena Inter Milan mendominasi Fiorentina tanpa penguasaan bola. Ini yang kita bilang, bagaimana Inzaghi telah berubah, tidak mau lagi seperti musim lalu mendominasi tetapi kebobolan dan tidak bisa mencetak gol. Tapi kali ini Inter begitu tajam ya. Kita melihat tidak perlu penguasaan bola yang 60-70%, tapi sekarang Inter hanya penguasaan bola hanya sekitar 40-an, tapi benar-benar lebih tajam. Terus gini, penguasaan bola yang mereka lakukan terlihat sangat tajam. Nerazzurri berupaya merebut kembali bola dan kemudian menyerang dengan cepat. Nah, inilah hebatnya ya, baik Thuram, baik Lautaro, mereka pun berusaha merebut bola. Apalagi kalau kita berbicara Hakan, apalagi bicara Barella dan Mkhitaryan. Makanya kombinasi tiga gelandang ini memang belum bisa terpisahkan sahabat Bob. Terus pemain-pemain belakang ya, kita lihat bagaimana Bastoni juga bisa maju dan bahkan punya satu peluang yang luar biasa. Kita melihat Bastoni ini seperti gelandang ya, bukan seperti seperti back gitu loh. Nah, inilah Inzaghi menunjukkan bahwa di awal musim tim asuhannya tampil sekuat sebelumnya ya. Gazzetta dello Sport sama-sama memberikan Inzaghi 7,5 nilai buat Inzaghi. Ini luar biasa. Semoga Inzaghi terus memberikan yang terbaik buat skuadnya. Terus kita berbicara sedikit Stefan de Vrij. Seperti gua bilang sebelumnya bahwa dia pernah menjadi back terbaik 2019-2020 waktu dia awal masuk ke Inter ya. Itu baru 1 tahun atau 2 tahun. Dan dia benar-benar dipuji. Kenapa? Karena dia bisa mematikan Lucas Beltran. Nah, Lucas Beltran ini ternyata memang pemain baru yang dibeli dari River Plate ya. Dan dia juga sebenarnya pemain bagus tetapi bisa dimatiin oleh si Stefan de Vrij. Nah, karena di babak pertama dia tidak bisa menembus Stefan de Vrij, akhirnya si Italiano mengganti dengan Enzola. Dan Enzola juga mati kutu oleh Stefan de Vrij. Jadi luar biasa. Nah, kita tahu di awal musim ini Stefan de Vrij sudah tampil 3 kali karena cederanya Acerbi, dan ini bisa berbahaya buat Acerbi karena Stefan de Vrij benar-benar tangguh, tembok ya. Jadi benar-benar susah. Kemungkinan juga Acerbi juga bisa jadi cadangan kalau Stefan de Vrij seperti ini sahabat Bob. Jadi kita bersyukur ternyata akhirnya walau dia tetap memperpanjang kontrak dan dia akhirnya mau memberikan hati dan jiwanya untuk Inter. Ini kita bersyukur sekali Stefan de Vrij akhirnya bertahan dan menjadi tembok Inter. Terus juga kita sedikit berbicara tentang Hakan, dipuji atas penampilannya saat menghancurkan Fiorentina. Hakan berperan sebagai pelindung efektif bagi 3 back di belakangnya. Pemain Turki melakukan pekerjaan yang solid dalam menghentikan gelandang Fiorentina, terutama Bonaventura, khususnya agar tidak terlalu berpengaruh dalam proses pertandingan. Dan kita melihat benar kan, akhirnya pemain Fiorentina tidak bisa mengembangkan permainannya karena kehebatan Hakan dan 2 rekannya di kiri kanan, Barella dan Mkhitaryan, dan begitu back-backnya Inter juga sangat bagus. Jadi memang permainan Inter sekarang lebih vertikal ya, jadi luar biasa. Jadi semoga aja nanti si Hakan di derby juga bisa membuktikan diri, dan apalagi dia juga telah mencetak gol kemarin dan juga tendangan bebas dia juga luar biasa. Jadi kita berharap semoga Hakan terus memberikan penampilan yang terbaik buat Inter. Terus juga ini masih ingat gak Borja Valero? Jadi gua kalau ngelihat ngelihat Klaassen kemarin ya, botak-botaknya sedikit mirip dengan Borja Valero. Nah, dia bilang, di Inter Milan membuat saya terkesan dengan kemampuan serangan balik saat menang atas Fiorentina. Ya, inilah kekuatan Inzaghi ya. Bagaimana dia sudah 3 tahun di Inter dan dia sudah membuat itu pakem, dan pemain-pemain lama kan masih banyak. Jadi pemain-pemain baru hanya tinggal beradaptasi dan ini sangat gampang mereka melakukannya. Aspek yang paling membuat saya terkesan di awal musim Inter adalah rasa lapar mereka untuk merebut kembali bola. Nah ini ya, gue sepakat banget.
rasa lapar mereka. Mereka tidak membiarkan lawan membawa bola. Mereka berusaha merebut gitu loh. Lihatlah berapa cepatnya mereka bergerak untuk melakukan hal tersebut. Mereka terlihat sangat agresif. Valero juga memberikan pandangan tentang Inter melawan rival AC Milan. Pertahanan, lini tengah, dan lini serang Inter lebih kuat dibanding Melon. Nerazzurri dan Rossoneri akan ketemu nanti 16 September. Dan mereka juga sama-sama punya rekor sempurna belum terkalahkan, sahabat Bob. Semoga nanti Inter benar-benar bisa membungkam Melon dan Inter juga bisa melaju terus. Ini juga dari mantan pelatih AC Milan dan AS Roma, Capello ya. Inter Milan sebagai tim yang paling mengesankan di Serie A ya. Kita senang ya dengan pujian-pujian, tetapi pujian ini jangan membuat kita jumawa, jangan membuat kita Inter arogan. Begitu juga fans kita sebagai sahabat Bob tetap membumi aja gitu loh. Capello mengatakan Inter menjaga momentum di final Liga Champions musim lalu. Rasa lapar itu terus mereka jaga sampai saat ini. Mereka tampak seperti tim hebat dan beberapa pertandingan pertama musim ini mereka percaya pada kekuatan mereka sendiri. Kita bisa melihat bagaimana kepercayaan diri Inter bukan sombong ya. Dan mereka begitu yakin dengan apa yang mereka lakukan. Mantan pelatih AS Roma, mereka adalah tim yang paling membuat saya terkesan dalam hal konsistensi. Mereka jelas lapar dan menang. Dan lapar untuk menang, kata si Capello ya. Apalagi mereka belum kebobolan, intinya mereka benar-benar terus melaju. Terus sahabat Bob, dengan ada 17 pemain Inter yang dipanggil ke tim nasional dan ternyata kapten kita hanya 48 jam sebelum derby baru nyampe di Inter nanti ya, karena membela Argentina. Tapi nggak apa-apa, kita melihat bagaimana ini juga kayaknya kakinya terbuat dari besi nih Lautaro Martinez nih. Nggak ada capeknya, nggak ada cederanya. Ya semoga dia terus seperti ini. Karena dia dari 8 gol yang diciptakan Inter musim ini, 5 dari kaki dan kepala dia sahabat Bob. Jadi kita tunggu aja, semoga dia terus melaju dan membuktikan diri ya sahabat Bob. Terus ini sedikit kita berbicara istrinya Sensi gitu loh. Milan adalah kota yang tidak layak. Saya takut membesarkan anak-anak saya. Aku merasa harus melarikan diri ya. Dia ini ternyata influencer ya, namanya Amodio. Dia bilang gini, Milan adalah kota yang lengkap, di mana Anda tidak akan pernah merasa sendirian. Saya jatuh cinta kepadanya dan bagi saya ini adalah mungkin kota terindah ya untuk ditinggali. Saya benci kesepian dan tidak tahu harus berbuat apa. Saya tidak tahu harus bagaimana menjadi bosan dan menyenangkan adalah menuju ke bar, restoran. Nah, semuanya ada di sana. Namun saat ini saya sangat takut membesarkan anak-anak di sini. Kota ini telah menjadi kota yang tidak layak dan kadang saya merasa harus melarikan diri. Tidak aman di semuanya dan ketika Anda memiliki anak kecil. Dan ini adalah hal-hal yang harus Anda tangani. Apakah ini pertanda Sensi juga akan pergi nanti di Januari? Kita nggak tahu sahabat Bob. Ini kode-kode aja kali ya. Ya kita lihatlah, Sensi juga sebenarnya punya potensi, tetapi ya baru awal musim udah cedera. Jadi repot gitu loh. Nah, sedikit kita berbicara tentang Bobo Vieri ya. Ini kadang-kadang dia suka mengkritisi Inter juga, tetapi suka memuji. Vieri memuji Inter. Mereka super kuat tahun ini. Lautaro kini unstoppable, tak terhentikan. Saya sangat menyukai Thuram. Dia bermain sangat baik dan selalu hadir dalam permainan. Dan kita bisa melihat ya, Thuram ini benar-benar terlibat semua permainan. Ini luar biasa. Beda sekali dengan Luka Parah. Dia berhasil mengkomunikasikan dengan sangat baik dengan semua rekan satu timnya. Lautaro kini tidak terhentikan. Tim ini sangat kuat. 5 pemain diturunkan dari bangku cadangan kemarin dan mereka semua kuat. Ini tim super. Mereka memulai tahun ini dengan sangat baik. Di Marco membuat umpan silang dengan kualitas luar biasa. Ini pujian-pujian buat Inter dan seperti gue bilang tadi, jangan ini melemahkan. Ini membuat kita tetap aware, sadar bahwa tetap membumi, jalan masih panjang sahabat Bob. Jadi semoga Inter kita tetap terus semangat, menjaga momentum, intensitas, dan tetap menjaga kekeluargaan. Karena Inter kita selalu punya semangat, punya daya juang, dan karena Inter kita selalu menang.